tadi aku tuh ngajar materi teks deskripsi. Ya, anak-anak itu kan biasanya anak itu kalau kita ngajar deskripsi dikasih teks dulu ya, kasih teks contoh teks deskripsi lah, kemudian menyusun kalimat dan seperti itu. Kalau tadi saya mencoba menerapkan pembelajaran teks deskripsi itu, si anak itu diajak keluar kelas, mengamati lingkungan. Kemudian ya pertama mah dikenalkan dulu ya berupa menanyakan video gitu, mengamati sebuah tempat wisata pertama gitu. Anak-anak sih ada yang antusias, ada yang diem gitu, karena mungkin kebutuhan belajarnya bukan di situ ya. Ada yang berbeda, minatnya juga beda. Mungkin seperti itu. Kemudian saya juga memberikan teks deskripsi, ada yang dibaca, ada juga yang cuek gitu ya, mungkin dia nggak suka baca ya. Kemudian saya mengajak mereka semua keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekolah. Kemudian saya mengajak siswa, anak-anak itu keluar lingkungan kelas untuk mengamati lingkungan kelas. Kemudian anak itu disuruh memilih satu objek, tanaman lah, pohon di sana itu ya. Kemudian anak disuruh mengamati. Dari hasil amatan itu mereka disuruh dituangkan ke dalam tulisan apa yang hasil diamati. Misalkan anak itu mengamati pohon jambu, ciri-ciri pohon jambu seperti apa, kemudian manfaat yang mereka ketahui dari pohon jambu itu seperti apa, yang mereka ketahui aja dulu, belum melibatkan media lainnya gitu ya. Ternyata memang antusias anak ketika dibawa keluar itu sangat besar, beda dengan tadi saya tayangkan video dengan atau teks ya. Ketika anak dibawa keluar, mereka sangat tertarik. Kemudian kemudian ketika mengamati juga mereka terlihat mudah ya. Tapi ada juga anak yang nggak mau nulis, Terus dikasih telepon apa untuk anak yang nggak mau nulis itu? Pertama saya juga bingung ya untuk anak tersebut. Tapi saya refleksi, wah kira-kira saya ingat ke pembelajaran diferensiasi itu ya. Saya coba anak itu, coba kamu cerita aja langsung gitu. Ceritain langsungnya, bercerita aja secara langsung gimana. Ternyata ketika anak menceritakan secara langsung apa hasil amatannya, dia itu lancar banget gitu ceritanya itu. Dia bisa menceritakan ciri-ciri dari tanaman itu hingga manfaat yang dia ketahui gitu. Dari sana saya kaget, ternyata anak ini meskipun tidak dicatat gitu ya, beberapa siswa itu tidak semua harus nulis, iya dalam catatan, iya gitu seperti itu. Bahkan kalimatnya pun menurut saya kalau di tingkat SMP kelas 7 ya, itu sudah di tingkat baik lah gitu, sangat baik menurut saya gitu. Itu namun tadi yang ada juga siswa yang menulisnya kurang. Kemudian juga ketika bercerita dia merasa malu. Nah, saya itu tadi ada terkendala di itu, kira-kira mungkin di pelajaran Miss sama Ibu pernah mengalami hal yang sama, mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau bahasa sih sama Bu ya, saya juga ada deskriptif teks dan saya pernah sih seperti itu juga. Mungkin kalau saya pernah waktu itu semester lalu sih sebenarnya saya pernah bawa anak gitu kan ke kelompok untuk mengamati tumbuhan atau tanaman yang memang mereka anggap itu menarik loh ya. Nah kemudian mungkin yang bagi yang pas presentasinya mungkin ya Bu ya, yang lebih sulit karena beda-beda kemampuan. Nah, mungkin karena sekarang kita sudah saya sendiri udah belajar berdiferensiasi, tentu produk bisa bermacam-macam. Mungkin tadi kalau misalnya memang dia merasa malu, mungkin bisa membuat video dari misalnya dia di rumah sendiri video, atau dia misalnya merekam diri sendiri atau direkamin teman yang dia percayai. Mungkin bisa jadi dia bisa untuk mengekspresikan deskripsi yang dia tahu gitu ya, dari tadinya malu karena banyak orang, atau misalnya mungkin dia kadang-kadang ada, saya sebenarnya waktu itu pernah bikin anak bikin video, cuman ada yang bisik-bisik dulu pas dikumpul, Ibu jangan lihat ke teman-teman ya gitu, karena ada malunya. Tapi biasa ya, seperti itu memang kalau buat video gitu, Bu jangan video. upload, Bu jangan itu ya, biasanya seperti itu. Mungkin itu doang sih kalau misalnya itu.
Tapi ya memang efektivitas beda-beda bergantung jam pelajaran. Kadang-kadang Iya. saya kebanyakan jam siang itu aduh luar biasa ya, Bu. Moodnya ya. Moodnya langsung apalagi olahraga, mood itu langsung berat gitu kan. Kadang saya juga bingung, aduh ini harus gimana, apakah saya harus merubah metode pembelajaran yang sudah saya rancang atau gimana gitu kan. Kadang-kadang saya suka ngelihat ketika saya belajar sesuai dengan rencana, ternyata di lapangan beda lagi gitu kan, di kelas beda lagi. Ketika mau di luar tapi anak males-malesan karena tadi kecapean dari olahraga atau kecapean mata pelajaran sebelum-sebelumnya gitu. Nah ini saya masih bingung juga gitu. Kalau mungkin dari kalau yang tadi Ibu tanyakan, mungkin kalau ide saya sih bikin video, tapi saya juga keluh kesah, saya juga bingung Bu. Gimana cara menaikkan mood ketika di jam pelajaran terakhir. Luar biasa soalnya, tepuk tangan, saya ikut tepuk gitu ya Bu ya, tapi tetap yang ikut-ikut begini gitu, saya bingung. Jadi penyemangatnya apa lagi kira-kira gitu ya. Tadi sih yang bikin saya agak-agak mikir berat karena saya orangnya tidak terlalu kreatif ya. Harus itu agak berat sedikit. Tidak terlalu kreatif, tapi disitulah kita sebagai guru itu dituntut harus kreatif ya. Ketika kita sudah merancangkan dengan sedemikian rupa, ketika di lapangan menghadapi ini itu A B C D dan sebagainya, kita harus bisa menghadapinya ya. Berarti dari tadi percakapan yang saya simpulkan, yang saya amati, yang saya tangkap juga ya, berarti kita itu sebagai guru kita betul-betul harus kreatif, harus inovatif juga, harus bisa menghandle segala situasi gitu ya. Dengan segala karakter mereka kan, kita harus bisa melayani mereka semua. Tahu. Oke, tadi ide dari Miss ya sudah terbayang sama saya. Memang untuk membuat video ya tadi sepertinya untuk membuat video itu seperti menarik sekali, karena saya juga memberikan tugas ke anak itu disuruh ngevlog Miss, suruh ngevlog gitu, suruh ngevlog gitu. Tapi ternyata ada anak juga yang memang gimana ya, ada sih beberapa siswa yang berani ngevlog sendiri gitu ya. Ada juga yang memang Tadi kan gak mau, malu gitu ya, menampakkan wajahnya untuk berbicara itu malu. Seperti itu gitu. Ditulis melalui tulisan pun ya udah malu gitu ya. kurang explore lah gitu ya. explore gitu. Untuk mengeksplor seperti itu gitu ya Miss ya. Kemudian untuk tadi permasalahan Miss, sebenarnya permasalahan juga Miss juga pernah saya hadapi juga ya. Karena ketika kita ngajar di jam akhir, apalagi kita pulang jam 3 ya. Jam 3 bener-bener sudah terkuras banget waktu energinya ya, semangat gurunya juga. Kadang kita beri ice breaking juga suka apa sih, menciptakan ice breaking yang kurang suka kebingungan ya. Ice breaking apa nih yang cocok di jam segini? Iya, karena disamain tepuk-tepuk, ya ada yang tepuk ikut, tapi ada yang bagus juga. Harus diapain ice breakingnya gitu. Kadang ya memang sulit mencari yang sesuai gitu benar.